Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini saya akan membawakan materi mengenai sejarah perkembangan software. Oke, saya masukkan dulu ke slide-nya ya. Oke, ini adalah judul dari materi yang akan saya sampaikan, sejarah perkembangan software dengan mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer yang diampu oleh dosen Bapak Ahlis Munazilin Eskom MT ya. Ini nama saya Muhammad Abdul Umam, NPM saya, ini prodi dan semester saya masih semester 3. Oke, lanjut pada slide kedua. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sejarah software, maka alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu dengan software. Apa sih itu software? Apa sih itu software? Jadi software di sini dalam ilmu komputer disebut sebagai data yang dapat disimpan secara elektronik. Software merupakan seperangkat program yang sangat dibutuhkan pada peralatan elektronik seperti laptop, komputer, dan smartphone. Contohnya yang umum itu untuk laptop ya seperti Windows itu adalah software. Windows itu adalah software. Terus kalau untuk smartphone Android atau iOS. Oke, definisi lain dari software adalah seperangkat program atau paket yang tidak dapat disentuh dan dirasakan sebagaimana hardware. Software menyediakan komunikasi yang lebih baik antara komputer atau PC dengan pengguna, dengan user. Makna software sendiri adalah kombinasi instruksi untuk melakukan tugas tertentu. Jadi software itu adalah program ya. Jadi sudah ada programmernya yang memasukkan script di situ dan ditujukan untuk apa? Untuk melakukan tugas apa software ini? Berfungsi untuk apa software ini? Jadi eh, setiap programmer memprogram sesuatu itu punya tujuan masing-masing. Tujuan software ini untuk apa? Fungsinya untuk apa? Lanjut. Jadi di sini kita bahas lagi perbedaan software dan hardware. Masuk pada definisi software, arti kata software dalam arti yang paling umum adalah seperangkat instruksi atau program yang memerintah komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Software adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan program komputer. Skrip, aplikasi, program, dan serangkaian instruksi adalah semua istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan software. Jadi, skrip, aplikasi, program, dan serangkaian instruksi dalam sebuah program itu bisa dikatakan software juga. Tapi paling umum istilah yang paling umum adalah ya digunakan untuk program komputer. Jadi istilah yang paling umum untuk software adalah program komputer. Jadi program komputer adalah software yang paling banyak diketahui. Selanjutnya kita masuk pada definisi hardware. Hardware adalah perangkat dari komputer yang bisa kita sentuh dengan indera peraba. Jadi hardware itu bisa kita sentuh dengan tangan. Bisa kita rasakan dengan indera peraba kita ya. Sama seperti software, hardware memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mulai dari perangkat input, perangkat untuk proses data, hingga perangkat untuk memberikan output. Untuk hardware yang perangkat input itu contohnya ya mouse, touchpad ya, touchscreen, banyak lagi mikrofon, keyboard, ya itu adalah contoh-contoh dari hardware input device ya. Selanjutnya untuk proses hardware untuk memproses data ya seperti RAM, CPU, VGA untuk memproses gambar, membantu CPU. VGA itu untuk membantu CPU memproses gambar agar tidak terlalu dibebankan pada CPU-nya. Itu adalah hardware untuk memproses data hingga perangkat untuk memberikan output. Untuk input output device-nya itu printer, monitor, speaker atau sound ya, dan banyak lagi contoh-contohnya. Oke, di sini sekilas tentang software dan hardware. Perbedaan antara software dan hardware terkadang membingungkan karena keduanya sangat terhubung secara kesatuan. Jelas, ketika Anda membeli program, Anda membeli software. Tetapi untuk membeli software, Anda perlu membeli disk. Disk ini hardware. Disk kan bisa kita sentuh, seperti flash disk atau CD ya. Di mana software tersebut direkam. Oke. Jadi saat kita membeli software, saat kita membeli Windows lah, ketika ambil contoh Windows, maka kita kan nggak mendapatkan Windows-nya. Kita tidak menyentuh Windows-nya, tapi yang kita dapatkan adalah
CD atau piringannya atau flash disk yang berisi Windows atau CD yang berisi Windows gitu. Sejarah software. Nah, ini kita masuk pada bahasan utama dari tema yang kita angkat, yang saya angkat. Sejarah perkembangan software dimulai sebelum adanya komputer. Menurut sejarah adanya komputer, software dibuat jauh sebelum komputer elektronik pertama muncul. Sebagai penggagas konsep software diberikan kepada Charles Babbage. Jadi Charles Babbage itu adalah penggagas konsep software yang menciptakan software pada pertengahan tahun 1800-an. Namun sebenarnya teori software pertama kali diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1935 dalam esainya yang berjudul On Computable Number with an Application to the Enschedung Problem. Namun kata software diciptakan oleh matematikawan dan ahli statistik, yaitu John Turkey ya, pada tahun 1958. John Turkey adalah ahli matematika dari Amerika yang membahas program kalkulator elektronik. Alan Turing menjadi orang pertama yang datang dengan teori untuk software pada tahun 1935 dan didaulat sebagai penemu software. Ia yang menyebabkan dua bidang akademik, ilmu komputer dan rekayasa software menjadi seperti saat ini. Jadi yang paling berperan dalam perkembangan software adalah Alan Turing, dan dia juga yang dianggap sebagai penemu software. Kalau Charles Babbage itu adalah orang yang menggagaskan konsep software kepada dunia mungkin. Terus kalau John Turkey adalah itu penemu kata softwarenya ya. Kata software diciptakan oleh matematikawan yang bernama John Turkey. Oke. Lanjut. Setiap komputer pasti memiliki yang namanya perangkat lunak atau software. Perangkat lunak harus dibutuhkan pada sebuah komputer untuk melakukan sebuah instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Saat ini perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks. Dalam pembuatan perangkat lunak melibatkan banyak orang dalam proses pembuatannya. Bentuk sederhana dari perangkat lunak yaitu menggunakan aljabar boolean yang dipresentasikan menjadi binary digit atau bit, yaitu apabila angka 1 berarti benar atau lebih umum disebut true ya dalam bahasa pemrograman, atau angka 0 berarti salah atau false. Karena cara tersebut sangat sulit, cara aljabar boolean itu sangat sulit, maka sekarang bit mulai dikelompokkan menjadi enable untuk 4 bit, byte untuk 8 bit, word untuk 16 bit, dan double word untuk 32 bit. Oke, di sini adalah tahapan-tahapan perkembangan ya, era perkembangan software. Jadi ada 4 era di sini: era pemula, era stabil, era mikro, dan era modern. Kita masuk pada era pertama, era pemula. Bahwasanya sejarah software mencatat dalam era ini, software merupakan sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Penggunaan komputer waktu itu masih dilakukan secara manual. Itu berarti berupa program untuk sebuah mesin dengan tujuan tertentu. Ciri software di era ini adalah software dibuat menyatu dengan perangkat kerasnya. Proses yang dilakukan software pada komputer yaitu berupa basis instruksi yang diproses secara berurutan. Jadi ada 4 kriteria, 4 ciri dalam era pemula ini, yaitu batch orientation, suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah ada data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu, atau dilakukan setelah data terkumpul. Ya, dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch adalah online atau interaktif proses. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Jadi kalau batch itu gak up to date-nya itu kalau sudah data terkumpul baru diupdate-nya. Kalau interaktif itu setiap ada update ya diupload secara online, dan penikmat software bisa menerima updatean juga ya. Untuk kedua adalah limited distribution, suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi hanya perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan software pada saat itu ya. Hanya ada pada perusahaan-perusahaan yang besar yang membutuhkan software, karena masih minim dulu penggunaan komputer. Customer software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Lanjut pada era kedua, yaitu era stabil. User komputer semakin populer di era ini. Perusahaan software pun
mulai banyak bermunculan. Dan pada era ini software telah mengalami kemajuan, yaitu telah mampu menjalankan beberapa fungsi. Baris perintah software tentu dikerjakan secara bersamaan oleh komputer. Sehingga software pada saat itu telah menjadi sebuah produk. Pada era stabil, software telah mengenal sistem basis data. Di sini ada 4 kriteria, 4 ciri perkembangan software di era stabil ini. Yang pertama, multi-user, suatu sistem di mana komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Real time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses, dan menghasilkan output dalam milisecond. Jadi sebentar ya, langsung dieksekusi gitu. Database, perkembangan pesat dari alat penyimpanan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama DBSM, Database Management System. Ini mungkin ada kaitannya dengan server, kayak MySQL gitu mungkin. Produk software yang dikembangkan oleh untuk dijual kepada masyarakat luas. Era yang ketiga yaitu era mikro. Seiring dengan perkembangan perusahaan komputer berbasis PC dan jaringan komputer di era mikro, software juga ikut mengalami perkembangan guna memenuhi kebutuhan perseorangan atau individu. Pada era mikro, software mulai dibagi menjadi dua macam, yaitu software bekerja sebagai sistem atau software yang dapat digunakan langsung oleh pengguna untuk suatu kebutuhan tertentu. Ya, software yang bekerja sebagai sistem ya seperti Windows mungkin contohnya ya. Jadi ada 4 ciri di sini, 4 kriteria di era mikro, 4 perkembangan, yaitu distributed system. Satu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer, daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil atau PC dari komputer induk. Lawan dari distributed system adalah centralized system. Yang kedua, embedded intelligence, suatu produk yang diberi tambahan intelligence dan biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya adalah automobil, robot, dan peralatan diagnosis serum darah. Ketiga, low cost hardware. Harga hardware yang semakin rendah ini dimungkinkan karena munculnya personal komputer. Jadi di era ini harga hardware sudah nggak mahal-mahal lagi, cukup terjangkau. Yang keempat adalah customer impact. Adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang besar terhadap masyarakat. Jadi di sini programmer sudah banyak juga. Programmer berlomba-lomba juga mengembangkan software yang mereka ciptakan karena komputer sudah murah. Sudah banyak yang punya komputer, jadi sudah banyak juga programmer untuk mengembangkan software, untuk menciptakan software baru. Terakhir adalah era modern. Era modern adalah era yang kita alami saat ini. Di era ini software sudah sangat berkembang dengan pesat dan juga dapat digunakan untuk perangkat keras seperti dalam perangkat mobile, TV, oven hingga AC. Yang lebih hebat dan canggihnya, lebih semua perangkat tersebut kini mulai memiliki kemampuan untuk saling terhubung. Contohnya kita bisa mengontrol mesin cuci menggunakan smartphone atau mengontrol TV dengan smartphone dan lainnya. Untuk saat ini ada HP Xiaomi ya, dia menggunakan gak cuma Xiaomi sih, ada beberapa smartphone yang memiliki infrared. Jadi infrared itu bisa kita atur untuk mengontrol TV, mengontrol AC, kipas angin misalnya. Dan ada 3 kriteria di era modern ini. Yang pertama, expert system, suatu penerapan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi. AI mesin, suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer catur. Jadi AI mesin ini sudah banyak diterapkan di pabrik-pabrik yang besar ya, untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Jadi bentuknya seperti tangan robot, dia bergerak sesuai kecerdasan yang sudah dibuat oleh programmernya, oleh pembuat AI-nya itu. Dan itu sangat membantu sekali pada manusia. Yang ketiga adalah paralel arsitektur. Arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerja LAN paralel, yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Lanjut.
Itu adalah era modern dan era terakhir. Masuk pada judul yang ketiga adalah software dalam komputer. Jadi software yang paling umum digunakan dalam komputer adalah pertama ada satu software sistem, kedua software pemrograman, dan ketiga software aplikasi. Masuk pada software sistem. Apa sih contohnya software sistem itu? Software sistem mencakup sistem operasi ya, atau ya operating system yang kita kenal sebagai Windows, Android, iOS, atau Macintosh untuk produk Apple, produk dari perangkat dari produk Apple ya. Dan semua utilitas yang memungkinkan komputer berfungsi atau driver. Semua utilitas memungkinkan komputer berfungsi dengan baik, pakai kerasnya berfungsi dengan baik. Kita kenal dengan driver laptop, driver PC. Software sistem berfungsi sebagai dasar untuk software aplikasi. Software sistem termasuk driver perangkat. Nah, sistem operasi atau OS, compiler, disk formatter, text editor, dan kesatuan yang membantu komputer untuk beroperasi lebih efisien. Jadi itu adalah contoh-contohnya ya. Sistem operasi itu seperti Windows, driver perangkatnya banyak. Contoh-contohnya compiler, disk formatter, dan text editor. Software system juga bertanggung jawab untuk mengelola komponen hardware. Nah, di sini seperti saya sebut di atas adalah driver untuk hardware, untuk perangkat LAN card biasanya, untuk wireless LAN, untuk penangkap WiFi-nya, dan menyediakan fungsi dasar non tugas spesifik. Software system biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman C. Kedua, software pemrograman. Software pemrograman adalah perangkat alat untuk membantu pengembang dalam menulis program. Berbagai alat yang tersedia dalam pemrograman adalah compiler, linker, debugger, dan interpreter, serta text editor. Text editor contohnya adalah Sublime, Notepad, ya, plus banyak, Visual Studio, Dreamweaver. Ya. Kalau untuk compiler ada Java untuk Java ya, serta banyak sih compiler. Biasanya di sini juga mungkin termasuk pada software pemrograman adalah IDE seperti NetBeans atau Android Studio, dan banyak lagi IDE CodeBlock ya, PyCharm untuk Python, bahasa pemrograman Python. Banyak lagi lah software-software yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena tidak tahu. Jadi saya sebutkan yang tahu-tahu saja. Itu pun kalau ingat. Yang ketiga adalah software aplikasi. Kemudian software aplikasi dimaksud untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contoh software aplikasi termasuk suite kantor, aplikasi game, sistem basis data, dan software pendidikan. Software aplikasi dapat berupa suatu program atau kumpulan program kecil. Software atau aplikasi termasuk program yang melakukan pekerjaan nyata bagi pengguna. Misalnya pengelola kata, spreadsheet, dan sistem manajemen basis data untuk dalam kategori software aplikasi. Jadi software aplikasi contohnya di sini aplikasi contoh software aplikasi termasuk suite kantor di sini ya. Dijelaskan suite kantor itu ya, seperti program Microsoft Office lah. Tampil contoh dari sana atau yang lebih dikenal oleh masyarakatnya. Aplikasi game ya game itu adalah software aplikasi. Software basis data ini MySQL mungkin ya termasuk ke sana karena di sana itu kita bisa mengolah database atau tempat menyimpan database. Dan software pendidikan ini mungkin untuk saat-saat ini ya, untuk tahun-tahun sekarang, contohnya Ruang Guru atau Brainly, itu software yang digunakan untuk metode belajar mengajar, atau mungkin video conference seperti Zoom atau Google Meet bisa masuk pada software pendidikan ini. Itu tergantung kalian. Silahkan di komen di bawah benar apa enggak pendapat saya ini, karena kita di sini sama-sama belajar ya. Terus software atau aplikasi termasuk program yang melakukan pekerjaan nyata bagi ini misalnya pengolah kata. Pengolah kata itu seperti MS Word ya, Microsoft Office Word, spreadsheet ini Excel, Office Excel, dan sistem manajemen basis data yaitu MySQL. Yang saya tahu SQL injection kalau nggak salah. Makanya saya belum mempelajari itu. Jadi saya menebak-nebak sih, bukan menebak. Setahu saya aja. Saya menyampaikan contoh dari keawaman saya. Oke, lanjut. Oke, sekian, terima kasih. Jadi mungkin yang barusan itu adalah slide terakhir kita dari tema yang kita bahas.
Dan sekali lagi terima kasih kepada penonton serta dosen saya yang telah membimbing saya selama ini. Dan jika kalian ada komentar, ada kritik, ada saran yang ingin disampaikan, ada unek-unek yang ingin dilontarkan, silahkan kalian ketikkan di kolom komentar, karena saya itu masih sama-sama belajar ya. Nggak akan salah dari kesalahan. Jadi mohon bimbingannya kepada teman-teman sekalian yang mendengarkan presentasi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Atibul Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Like video ini apabila Anda suka, dan unlike atau dislike ketika Anda tidak suka. Dadah kawan.